videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya. Untuk kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi. Dan subtemanya, subtema 1 sumber energi, ini di halaman 20 di pembelajaran ketiga. Nah adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 3 ini ya. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan juga mencocokkan jawaban antara jawaban kalian dengan jawaban kakak yang telah kakak berikan. Nah, langsung saja kakak akan membacakan materi dan juga jawaban-jawaban di pembelajaran 3 ini. Di sini yang pertama itu ada saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Nah, di sini ada ayo berlatih ya. Hari ini kamu akan keluar kelas untuk bermain bola bersama guru olahragamu. Kalian akan bermain ayo tangkap bola. Bagaimana cara bermainnya? Ayo ikut petunjuknya. Bacalah aturan permainan berikut ini. Nah, ini adalah aturan dalam permainan ayo tangkap bola ya. Perlengkapannya adalah bola besar. Aturan bermainnya adalah yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Yang ketiga, anggota kelompok A paling depan memegang bola, begitu juga dengan kelompok B. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sambil berjalan ke arah target. Sampai di target, pemain mengelilingi target dan berbalik arah. Yang kelima, bola kemudian diberikan kepada anggota kedua dan pemain pertama cepat berlari ke belakang barisan. Yang keenam, anggota kedua melakukan hal yang sama, begitu seterusnya sampai semua anggota mendapat giliran. Terus yang ketujuh, barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah pemenangnya. Lanjut ya di halaman 21. Sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan terlebih dahulu bersama gurumu. Perhatikan arahan dari gurumu tentang teknik melempar dan menangkap bola dengan baik, khususnya teknik melempar bola dengan melambung. Setelah kamu melakukan permainan melempar dan menangkap bola dengan guru dan temanmu, bacalah lagi cara bermainnya dan diskusikanlah teknik gerakan dengan gurumu. Setelah melakukan kegiatan, diskusikanlah hal berikut dengan teman dalam kelompokmu. Apakah kamu dapat melakukan teknik melempar dan menangkap bola dengan baik? Ya, saya melakukannya dengan cukup baik. Nah, kalau kalian tidak cukup baik melakukannya, tulis saja tidak ya. Bagaimana dengan siswa lain dalam kelompokmu? Apakah mereka dapat melempar dan menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Nah, jika mereka juga melakukannya dengan baik, apa rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilanmu dalam melempar dan menangkap bola, yaitu melatihnya agar terus berkembang? Selanjutnya, apabila kamu diberi kesempatan untuk mengulangi kegiatan, perbaikan apa yang harus dilakukan? Kalian perbaikan dari di sini kakak tulisan ya, perbaikan dari kesalahan yang kita lakukan ya. Nah, jika kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbaikan dari kesalahan tersebut. Terus sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Apakah hasil diskusi mereka memiliki persamaan dengan hasil diskusi kelompokmu? Nah, lanjut ya di halaman 22. Di sini sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Di sini ada ayo mencoba. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat menumbuk padi atau gandum. Selain itu juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Apa kita mempunyai kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik? Maksudnya ayo ya, ikuti langkah-langkah membuatnya di bawah ini. Nah, ini kalian bisa membuat kincir angin dari kertas atau plastik. Untuk kincir angin dari kertas itu alat dan bahannya ada lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, pin, paku, payung. Nah,
Langkah-langkah pembuatannya, ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Terus untuk kincir angin dari plastik itu alat dan bahannya adalah botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit, gunting. Langkah-langkah pembuatannya adalah gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik, atur agar jaraknya sama. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasangkan sumpit atau lidi di bagian tengah gabus, kincir siap digunakan. Nah, tambahannya adalah potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Lanjut ya di halaman 23. Di sini panduan keselamatan kerja dalam kegiatan itu ya. Dengan berhati-hati kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang bisa kamu lakukan, yaitu yang pertama, berhati-hatilah dalam menggunakan benda tajam. Yang kedua, minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi guru. Yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Dan yang terakhir adalah laporkan hal sekecil apapun yang membahayakan kepada gurumu. Lanjut ya di sini, bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas di luar kelas. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Bawa kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar kelas. Tuangkan air ke bagian atas baling-baling. Perhatikan apa yang terjadi. Diskusikan persamaan dan perbedaan kedua kincir tersebut dengan temanmu. Nah, di sini persamaan kedua kincir yaitu kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Terus perbedaan kedua kincirnya, kincir air digerakkan oleh air, kincir angin digerakkan oleh angin. Lanjut ya, di halaman 24, amatilah proses kerja kincir, tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, kincir angin ya, kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Untuk kincir air, putaran kincir plastik paling kencang adalah kincir yang dialiri air dan keran yang dibuka penuh. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Nah, kamu dapat memasangkan kincir yang telah kamu buat di halaman sekolah. Kapan kincirmu berputar? Sekarang kamu sudah tahu kapan bagaimana kincirmu berputar. Nah, di sini ada Ayu menulis ya. Tuliskan laporan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaannya yaitu nama percobaan, kincir angin dari kertas dan kincir air dari plastik. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cara kerja kincir angin dan kincir air. Alat-alatnya, kincir angin itu lidi atau sumpit kayu, gunting lem kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Untuk kincir air itu botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit dan gunting. Lanjut ya di halaman 25, langkah kerjanya yaitu buat terlebih dahulu kincir angin dan kincir airnya. Setelah itu bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas keluar kelas. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Bawa kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar kelas. Tuangkan air ke bagian atas baling-baling lalu perhatikan apa yang terjadi. Hasil percobaannya, kincir air lebih kencang daripada kincir angin. Terus kesimpulannya, putaran kincir plastik paling kencang adalah kincir yang dialiri dari keran yang dibuka penuh. Kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Nah, di sini ada Ayo berdiskusi ya. Berdasarkan hasil percobaanmu, diskusikanlah pertanyaan berikut bersama teman kelompokmu. Yang pertama, apa sumber energi kincir angin? Yaitu pastinya angin ya. Lanjut di halaman 26. Bagaimana kincir angin bisa berputar? Yaitu cara kerja kincir angin adalah pertama, hembusan angin yang mendorong daun atau sayap pada kincir angin tersebut, kemudian poros ikut berputar mengikuti arah hembusan angin. Yang ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah pembangkit listrik, yang kedua kemanfaatan energi yang ramah lingkungan, yang ketiga membantu penyaluran air dalam irigasi, yang keempat sebagai hiasan dan ornamen, yang kelima adalah sebagai penggerak alat penumbuh padi atau jagung. Nah, di sini ada Ayo renungkan ya. Yang pertama adalah tuliskan 5 manfaat kincir angin dari
dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, kincir angin dapat digunakan sebagai mainan. Kincir angin dapat membantu dalam pemotongan kayu. Kincir angin sebagai pembangkit listrik. Kincir air membantu mengalihkan arah air. Kincir air membantu menyalurkan air dalam irigasi. Nah, menurutmu apakah pelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Pelajaran ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan dengan ini kita bisa tahu bagaimana cara memanfaatkan kincir angin dan air dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya, di halaman 27 yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Buatlah kincir angin baru bersama orang tuamu dengan menggunakan berbagai macam kertas, seperti kertas koran, majalah, atau kertas kado. Pasangkan kincirmu di halaman rumah. Nah, nanti kalian bisa membuatnya bersama dengan orang tua kalian ya. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.